Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama saya Ibu Siti Maryam Mardiani. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal blok mesin televisi berwarna merek Cina. Kita belajar menggunakan mesin televisi merek Cina karena lebih simpel dan mudah untuk dipahami. Mari kita mulai saja pembelajarannya. Mesin televisi berwarna merek Cina ini dapat kita bagi menjadi 9 blok. Blok yang pertama adalah blok PSU atau Power Supply atau blok regulator. Blok ini berfungsi mengubah tegangan AC dari sumber listrik menjadi tegangan DC yang stabil dan kemudian mendistribusikannya ke semua blok televisi yang membutuhkan daya. Blok power supply dibagi menjadi dua, ada blok primer dan ada blok sekunder. Pada blok primer terdapat tegangan tinggi, sedangkan pada blok sekunder adalah tegangan DC yang telah diturunkan. Ciri-ciri blok primer: yang pertama, terdapat soket AC yang berfungsi menghubungkan mesin televisi dengan sumber listrik. Kemudian ada sekring yang berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi beban berlebih atau hubung singkat. Kemudian ada komponen induktor dan kapasitor bank yang berfungsi sebagai penyaring noise. Kemudian ada komponen termistor yaitu PTC dan NTC. PTC dan NTC ini terhubung ke soket degaussing yang berfungsi menghilangkan sifat magnet pada televisi. Komponen yang selanjutnya adalah ada 4 buah dioda yang berfungsi menyearahkan tegangan AC menjadi tegangan DC. Komponen yang lain ada elko dengan nilai 220 mikrofarad 450 volt yang berfungsi sebagai penyaring terhadap ripple tegangan. Kemudian ada komponen trafo switching yang berfungsi menurunkan tegangan DC. Kemudian ada komponen transistor regulator. Untuk mesin TV yang lain ada yang menggunakan komponen STR atau ada juga yang menggunakan komponen IC regulator. Komponen ini berfungsi untuk sebagai switch atau sebagai saklar. Selanjutnya, kerusakan pada blok power supply biasanya menyebabkan televisi mati. Blok yang kedua adalah blok vertikal. Blok ini berfungsi mengatur lebar layar televisi dari tengah ke atas dan dari tengah ke bawah, ditandai dengan adanya IC berkaki 7. Pada mesin ini, IC vertikal yang digunakan adalah IC LA78040. Untuk mesin yang lain bisa saja menggunakan IC vertikal dengan tipe yang berbeda. Kerusakan pada blok vertikal pada umumnya menyebabkan layar televisi hanya terdapat satu garis horizontal berwarna putih. Blok yang ketiga adalah blok horizontal. Blok horizontal berfungsi mengatur lebar layar televisi dari tengah ke kiri dan dari tengah ke kanan dan menghasilkan tegangan tinggi yang dibutuhkan tabung gambar. Blok
blok horizontal ditandai dengan adanya komponen playback, kemudian adanya komponen transistor horizontal, adanya komponen trafo osilator, dan adanya komponen transistor driver. Komponen yang menghasilkan tegangan tinggi pada blok horizontal adalah komponen playback. Kerusakan pada blok horizontal pada layar televisi akan terdapat satu garis vertikal berwarna putih karena blok ini tidak mampu menarik layar dari tengah ke kiri atau dari tengah ke kanan. Blok yang keempat adalah blok audio. Blok audio berfungsi mengolah suara pada televisi. Blok ini ditandai dengan adanya IC berkaki 5. Untuk mesin ini menggunakan IC audio TDA 2003. Untuk mesin-mesin yang lain menggunakan tipe IC yang berbeda. Blok yang kerusakan pada blok audio akan menyebabkan suara pada televisi tidak dapat dikeluarkan atau tidak akan terdengar suara pada televisi. Selanjutnya blok yang kelima adalah blok IC chroma atau IC program. Blok ini merupakan otak dari televisi karena semua blok terhubung ke blok IC program. Untuk mesin TV ini menggunakan IC program Toshiba 8893 CSC-NG dengan 64 pin atau kaki. Kerusakan pada blok IC program salah satunya contohnya adalah volume dalam posisi maksimum tapi remote dan tombol tidak berfungsi. Blok selanjutnya adalah blok tuner. Blok tuner ini merupakan blok yang keenam. Blok ini berfungsi memilih siaran televisi yang akan diterima. Blok ini terhubung langsung ke antena. Jadi blok ini terhubung langsung ke antena. Blok tuner ada yang analog, ada juga yang digital. Untuk mesin ini tunernya adalah tuner digital. Jadi mesin ini sudah dapat menangkap siaran televisi digital. Kerusakan pada blok tuner akan menyebabkan hilangnya gambar atau suara sebagian atau pada seluruh channel televisi. Bisa juga menyebabkan gambar berbayang atau bergetar atau sinyal penerimaan yang lemah. Blok selanjutnya yang ketujuh adalah blok RGB atau RGB. Blok RGB berfungsi mengatur warna pada televisi. Blok ini ditandai dengan adanya soket berwarna putih yang memiliki 7 atau 9 pin untuk menghubungkan mesin televisi dengan tabung gambar.
Selain itu, pada blok RGB terdapat 3 buah transistor 1, 2, 3 dan 3 buah resistor 1, 2, 3 yang berfungsi untuk mengatur warna, yaitu warna red, green, dan blue. Selain itu, blok RGB juga dapat dikenali dengan adanya sambungan langsung ke playback. Kerusakan pada blok RGB akan menyebabkan hilangnya warna tertentu pada gambar, juga bisa menyebabkan gambar menjadi buram atau berbayang, atau bahkan gambar yang hanya menampilkan warna tertentu saja di layar, misalnya hanya warna merah atau hanya warna biru ataupun hanya warna hijau. Blok yang ke-8 adalah blok panel kontrol dan sensor. Blok ini berfungsi menerima sinyal input dari remote control, mengatur menu, volume, dan channel. Kerusakan pada blok panel kontrol, misalnya tombol terasa keras ketika ditekan atau dipencet, kemudian sensor tidak merespon ketika menggunakan remote control. Blok yang terakhir, blok ke-9 adalah blok konektor. Blok ini berfungsi menghubungkan televisi dengan perangkat luar, seperti menghubungkan televisi dengan game, televisi dengan VCD, atau televisi dengan CCTV, dan lain-lain. Kerusakan pada blok ini dapat menyebabkan gambar tidak muncul, suara tidak ada, hingga gambar bergaris atau berwarna tidak normal. Demikian penjelasan mengenai blok mesin televisi berwarna merek Cina, mulai dari blok power supply, blok vertikal, kemudian blok horizontal, blok suara, blok IC chroma atau IC program, blok tuner, blok RGB, blok panel kontrol dan sensor, kemudian yang terakhir blok konektor. Penjelasan untuk blok-blok secara lebih detail akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.